Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12. Kita bertemu lagi dalam kelas fisika. Pada pertemuan kita kali ini kita masuk ke dalam bab terakhir untuk pelajaran kita selama satu semester ini, yang berjudul gelombang elektromagnetik. Bapak harapkan Ananda bisa menonton video ini dan mudah untuk memahami setiap penjelasan yang Bapak sampaikan. Sekarang kita mulai dari gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Ini adalah gambar parabola pemancar atau mungkin penerima gelombang elektromagnetik. Jadi, apa itu gelombang elektromagnetik? Yaitu gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium, atau gelombang yang dapat merambat tanpa ada perantara. Gelombang elektromagnetik membawa muatan energi listrik dan magnet, atau yang kita sebut elektromagnetik, di mana medan listrik yang disimbolkan dengan E selalu tegak lurus terhadap medan magnet yang disimbolkan dengan B, di mana keduanya menuju ke arah gelombang. Seperti yang kita lihat, dikatakan sebelumnya, gelombang elektromagnetik membawa muatan energi listrik dan magnet. Ini magnet yang tegak lurus, yang magnet ini ya. Nah, ini kemudian yang ini adalah medan listrik menuju ke arah gelombang. Kemudian semua gelombang elektromagnetik itu mempunyai kecepatan yang sama, dan dalam ruang hampa kecepatan dari gelombang elektromagnetik ini sampai 300 juta meter per sekon, atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sekarang bisa kita lihat bagaimana gelombang elektromagnetik itu terbentuk. Yang pertama dari medan listrik, ya. Gelombangnya berbentuk gelombang transversal, di mana saling tegak lurus nantinya dengan medan magnetik. Ini adalah gelombang dari medan magnetik. Nah, dua ini terbentuknya gelombang elektromagnetik gabungan dari dua gelombang ini, yaitu medan listrik dan medan magnet. Bisa kita lihat, yang hijau itu adalah medan listrik, yang merah adalah yang merah adalah medan magnet. Yang hijau ya. Kemudian yang bidang merah ini itu adalah medan magnet. Kemudian kita lihat apa itu hubungan panjang gelombang, frekuensi, dan energi pada gelombang elektromagnetik. Semua gelombang elektromagnetik membawa jumlah energi yang berbeda. Misalnya, gelombang mikro. Pada microwave ini ya, contohnya, gelombang mikro membawa lebih sedikit energi daripada sinar X yang ditunjukkan oleh gambar ini. Kenapa demikian? Jumlah energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik tergantung pada panjang gelombang. Semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi energinya. Panjang gelombang dan frekuensi adalah sifat-sifat gelombang yang saling terkait. Semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi frekuensi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi pula energi. Sekarang kita lihat apa yang akan terjadi jika gelombang elektromagnetik mengenai permukaan. Di sini permukaan yang kita pantau adalah telapak tangan. Ketika gelombang elektromagnetik mengenai permukaan, mereka dapat dipantulkan, diserap, atau ditransmisikan atau diteruskan. Bagaimana gelombang berperilaku itu tergantung kepada energi dan jenis materialnya. Misalnya, gelombang cahaya dipantulkan oleh kulit, ya seperti ini. Jadi kalau ada cahaya yang tangkap kulit, dia akan dipantulkan. Mungkin tidak terlalu nampak ya, cuma akan terlihat sedikit mengkilat. Tetapi sinar X melewati langsung kulit yang dikenainya, seperti halnya gambar ini.
Jika gelombang elektromagnetik diserap, sebagian energinya diserap oleh material. Biasanya akan meningkatkan suhu material tersebut. Jadi gelombang elektromagnetik apabila mengenai suatu permukaan dan energinya diserap, maka material tadi suhunya akan meningkat. Sekarang kita lihat apa yang terjadi jika gelombang dipantulkan. Beberapa permukaan dapat memantulkan gelombang elektromagnetik. Permukaan mengkilap adalah reflektor gelombang cahaya yang baik. Seperti halnya gambar ini. Ini adalah gambar kaca spion. Namanya spion ini merupakan bentukan dari cermin, yaitu cermin cembung. Sebuah cermin memantulkan sebagian besar gelombang cahaya yang mengenainya. Ketika gelombang dipantulkan, sebagian energinya dapat diserap oleh material. Mana materialnya? Yaitu cermin ini sendiri. Sekarang kita lihat parabola memantulkan gelombang mikro dari satelit ke penerima. Ini adalah gelombang mikro lagi atau microwave. Parabola memantulkan gelombang mikro dari satelit ke penerima. Jadi ada gelombang mikro dari satelit, kemudian nanti diteruskan ke receiver atau penerima. Kalau kita lihat gambar ini, gelombang elektromagnetik dari cahaya matahari ada yang dipantulkan di permukaan, kemudian ada yang diteruskan ke bawah, ya seperti ini. Apakah gelombang elektromagnetik berbahaya? Semakin pendek panjang gelombang, ya, semakin pendek panjang gelombang yang lambangnya lambda, semakin tinggi frekuensi. Semakin banyak energi yang dibawa. Semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi frekuensi, semakin banyak energi yang dibawa. Berarti semakin tinggi frekuensi, semakin banyak energi. Kita lihat. Ini adalah gelombang radio, ini gelombang mikro, ini gelombang inframerah, ini cahaya tampak, ini sinar ultraviolet, ini sinar X, dan ini sinar gamma. Katanya semakin pendek panjang gelombang dan semakin tinggi frekuensi, semakin banyak energi yang dibawa. Jadi dari gelombang radio sampai ke sinar gamma, yang mempunyai energi paling tinggi adalah sinar gamma. Karena bisa kita lihat ini panjang gelombangnya semakin pendek dan frekuensinya semakin tinggi. Ya. Jadi seiring bertambahnya energi yang dibawa oleh gelombang ini, maka akan timbul bahaya yang cukup besar. Di gelombang elektromagnetik yang berfrekuensi tinggi seperti sinar gamma berpotensi lebih berbahaya karena memiliki lebih banyak energi. Bisa kita lihat seperti ini, gelombang radio contohnya penggunaannya dalam bentuk radio yang kita gunakan sehari atau televisi. Ini gelombang mikro, penggunaannya dalam ponsel, radar, telepon, dan lain-lain, atau microwave ini. Ini gelombang inframerah. Kemudian ini adalah cahaya tampak yang bisa kita lihat, Magicu Hibiniu. Ini adalah sinar ultraviolet, ini sinar X, dan ini sinar gamma. Bisa kita lihat, ini panjang gelombangnya pendek, panjang ya, semakin ke ujung, frekuensinya semakin tinggi, dan panjang gelombangnya semakin pendek. Kita bisa juga kita lihat seperti ini, ya, gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah. Ini adalah cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Ya. Berapa banyakkah gelombang elektromagnetik dari gambar berikut ini? Penggunaannya bisa kita lihat. Jadi dari gambar ini silakan Anda berikan komentar ya di kolom YouTube. Berapa banyak gelombang elektromagnetik yang ada pada gambar ini? Dari gelombang radio, gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, sampai sinar gamma. Tuliskan nama dan tuliskan sinar gelombang apa saja, lalu kejadiannya apa.
Kemudian kalau kita susun gelombang elektromagnetik ini dari panjang gelombang yang lebih panjang atau longest wavelength, maka yang menjadi urutan pertama adalah panjang gelombang yang panjang yang mana? Di antara 1, 2, 3 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka yang menjadi urutan pertama adalah gelombang radio. Ini gelombang panjang gelombangnya panjang. Kemudian microwave kedua. Yang ketiga adalah sinar inframerah. Yang keempat adalah cahaya tampak. Yang kelima adalah sinar X, bukan sinar X ya, adalah sinar ultraviolet. Ini sinar X dan ini yang terakhir. Ya. Ini penjelasan sebelumnya bahwa semakin pendek panjang gelombang atau semakin tinggi frekuensi, maka semakin banyak energi yang dibawa. Jadi seiring bertambahnya frekuensi berarti energinya bertambah dan bahayanya juga bertambah. Ini bisa kita lihat mana yang memiliki energi paling tinggi. Berarti kalau memiliki energi tinggi artinya frekuensi semakin tinggi, ya. Karena ini sebanding. Energi tinggi berarti frekuensinya tinggi. Maka yang menduduki peringkat pertama adalah sinar gamma, kemudian sinar X, sinar ultraviolet, kemudian apa lagi? Ini cahaya tampak. Yang kelima adalah gelombang inframerah, kemudian gelombang mikro, dan terakhir adalah gelombang radio. Sekarang kita lihat bagaimana gelombang radio mempengaruhi manusia. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpanjang, ya, dan sebagian besar melewati tubuh. Gelombang tidak diserap dengan kuat dan dianggap tidak berpengaruh pada kesehatan jaringan hidup, ya, seperti halnya yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gelombang mikro adalah gelombang radio dengan panjang gelombang pendek, ya. Mereka sangat sedikit diserap oleh tubuh dan dapat menyebabkan efek pemanasan yang kecil, ya. Dapat menyebabkan efek pemanasan yang kecil. Apa contohnya? Bisa kita lihat penggunaannya dari ponsel yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, gelombang mikro yang dihasilkan oleh ponsel belum terbukti menyebabkan masalah kesehatan. Cuma disarankan ketika menelpon, kalau bisa tidak ditempelkan ke telinga dan bisa menggunakan headset, earphone dan lain-lain. Sekarang kita lihat bagaimana gelombang inframerah mempengaruhi manusia. Gelombang inframerah diserap oleh kulit hingga kedalaman yang terbatas. Gelombang mentransfer energi ke jaringan kulit yang menghangatkannya. Efek pemanasan ini dideteksi oleh ujung saraf yang peka terhadap suhu di kulit. Sekarang kita lihat ini daging yang ada di grill pan. Sebuah gelombang inframerah bekerja pada daging ini, kemudian memanaskan permukaan daging. Jika daging menyerap terlalu banyak energi, artinya terlalu banyak menerima gelombang inframerah, maka daging akan terbakar. Begitu juga jika kulit terkena terlalu banyak gelombang inframerah yang berenergi tinggi, kulit juga akan terbakar. Jadi hati-hati. Kita harus tahu mana yang gelombang radio, mana yang gelombang mikro, mana yang gelombang inframerah. Ya, tapi yang berenergi tinggi. Sekarang kita lihat bagaimana cahaya tampak mempengaruhi manusia. Jadi cahaya yang kita lihat sehari-hari dengan mata kita. Jadi mata kita bisa mendeteksi cahaya tampak dan tidak akan menimbulkan risiko kesehatan. Namun, cahaya yang sangat terang dapat merusak mata dan bahkan dapat membuat buta. Inilah sebabnya mengapa tidak boleh melihat matahari melalui teleskop atau teropong atau dengan mata telanjang. Laser adalah sumber cahaya tampak yang sangat intens dan mencolok, ya, seperti halnya gambar ini.
Laser yang digunakan dalam pertunjukan cahaya tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan, tetapi harus digunakan dengan aman. Jadi kalau terlalu lama kita lihat, mungkin akan berisiko terhadap mata. Beberapa laser yang sangat kuat dapat memotong bahan seperti logam. Laser juga dapat membakar melalui jaringan hidup. Ini sangat berbahaya ya. Sekarang ada dua jenis radiasi elektromagnetik, yaitu radiasi non-pengion, di mana gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi di bawah 3 kali 10 pangkat 15 Hz umumnya dikenal sebagai gelombang elektromagnetik. Energinya cukup lemah sehingga tidak dapat memutuskan ikatan atom atau menyebabkan ionisasi. Sedangkan radiasi pengion adalah gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi di atas 3 kali 10 pangkat 15. Hal ini umumnya disebut sebagai radiasi. Radiasi pengion yang paling terkenal adalah sinar X. Frekuensinya jauh lebih tinggi daripada radiasi non-pengion, sehingga ruang sinar X rumah sakit selalu dilindungi oleh plat timah untuk menghindari kebocoran radiasi. Sekarang kita lihat bagaimana gelombang pengion mempengaruhi manusia. Gelombang pengion memiliki energi yang cukup untuk mengionisasi atom-atom dalam bahan. Gelombang ini dapat memiliki efek yang parah pada jaringan hidup dengan membunuh sel atau merusak DNA. Yang pertama yang termasuk dalam gelombang pengion yaitu adalah sinar UV atau sinar ultraviolet. Sinar ini diserap oleh tubuh. Jaringan kulit dapat terionisasi dan rusak oleh radiasi ultraviolet dengan panjang gelombang terpendek yang menyebabkan kanker kulit. Kemudian gelombang pengion kedua yaitu sinar X yang melewati jaringan tubuh lunak seperti kulit dan otot. Jaringan yang lebih padat seperti tulang menyerap beberapa sinar X dan dapat terionisasi. Ini yang paling berbahaya yaitu sinar gamma. Melewati tubuh tetapi gelombang energi yang sangat tinggi dapat mengionisasi atom dalam jaringan hidup. Nah, seperti ini contohnya. Ini adalah sinar gamma, ini sinar alfa, beta, dan neutron. Sinar gamma itu bisa menembus kertas, tangan, metal, air. Ini yang lebih padat sampai ke sini. Ya, jadi sinar gamma ini sangat berbahaya. Tembusan dari gelombangnya bisa menembus benda yang sangat padat. Berbeda dengan neutron, beta, dan alfa. Jadi dari spektrum elektromagnetik bisa kita bagi ada radiasi non-pengion, kemudian ada radiasi pengion. Yang termasuk radiasi atau gelombang non-ion itu adalah gelombang radio, kemudian gelombang mikro, kemudian gelombang inframerah, kemudian cahaya tampak. Sedangkan radiasi pengion yaitu sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Bisa kita lihat dari ujung sampai ke sini sinar gamma, di mana sinar gamma memiliki frekuensi sebesar 300 E. E ini adalah eksahertz, di mana nilainya sebesar eksa ini dikali 10 pangkat 18, sangat besar ya. Kalau PHz ini ada PHz itu adalah petahertz 10 pangkat 15, ini tera ini 10 pangkat 12, ini giga 10 pangkat 9. Kemudian ini yang paling berbahaya sebenarnya dari radiasi elektromagnetik yang sudah banyak atau mungkin sedang meracuni generasi muda, yaitu HP atau smartphone. Ya, HP yang kita gunakan atau smartphone yang kita gunakan itu bisa aktif karena adanya gelombang elektromagnetik. Cuma kita sering salah dalam menggunakan dan menggunakannya lebih cenderung untuk main game ya. Ini sebuah penelitian bisa kita baca. Main game terus menerus efeknya apa? Main game bisa membuat kamu merasa diterima, ada dukungan sehingga kamu merasa nyaman. Kemudian main game itu buat kamu yang menang akan merasa puas, merasa kaya. Kalau sudah begitu kamu jadi tukang atur atau terlalu dominan. Suka mengajak, nah kalau kamu bisa main, nah kalau kamu kalah kamu bisa curang. Ini pasti ya. Kemudian main game bisa buat
kamu ingin menjadi karakter yang kamu ciptakan di game. Jadi kita bisa berhalusinasi sendiri. Kemudian main game itu bisa membuat kamu senang. Saking senangnya hal-hal yang penting terlupakan. Kemudian efek yang bisa kita terima kalau terlalu aktif main game, ya. Pertama ini, buat kamu jadi mudah marah. Kenapa demikian? Karena kita terlalu fokus ketika ada orang mengganggu, berkata kasar, bahkan sampai bertindak kasar. Kemudian lupa makan, lupa tidur, lupa waktu, dan lupa belajar. Termasuk lupa buka G-School untuk belajar fisika. Ini lagi efeknya, terlalu lama main game bisa membuat mata jadi rusak, badan sakit, bahkan kurus, ya, karena lupa makan dan lain-lain. Lebih memilih main game daripada hal-hal yang penting untuk merespon tubuh agar lebih bagus. Kemudian ini yang paling berbahaya, terlalu lama main game itu membuat kita jadi boros, karena kita perlu paket. Mungkin kalau HP-nya sudah terlalu lama dipakai, mungkin akan beri HP baru. Jadi Bapak harapkan tolong kita bijak dalam menggunakan smartphone atau ponsel pintar. Di samping radiasi elektromagnetik yang mengganggu, kemudian aplikasi yang kita gunakan itu harus kita filter atau kita saring agar tidak mudah meracuni kita, sehingga tidak mengganggu berbagai macam aktivitas yang bisa merugikan waktu dan uang yang sudah dikeluarkan oleh orang tua. Mungkin pada pertemuan kali ini cukup sampai sini Bapak jelaskan untuk gelombang elektromagnetik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih belum paham bisa diulang lagi videonya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.